Di suatu kerajaan Inggris, dipimpin oleh raja muda yang baru saja naik tahta, Henry ke-8. Raja muda tersebut adalah pemimpin yang bijak. Ia memenangkan perang untuk wilayahnya, memakmurkan masyarakatnya. Namun keserangannya sendiri yang membuat ia jatuh. Saat ini dimulai ketika Henry sedang khawatir akan masa depannya, karena ia tak kunjung memiliki penerus. Kekhawatiran itu membuat ia ragu dengan pernikahannya bersama Catherine. Apakah Catherine bisa memberikanku anak laki-laki di usianya yang sudah tua? Aku semakin khawatir dengan pernikahan ini. Apakah aku harus menceraikannya? Bagaimana menurutmu, Thomas? Izinkan saya berbicara, Yang Mulia. Maaf jika saya lantang. Jika perceraian terjadi, Gereja Katolik tidak akan menerimanya. Hal ini sama saja mendeklarasikan perang. Tidak perlu panik seperti itu, Thomas. Mungkin yang kau katakan akan terjadi. Tetapi, ya sudah. Sedari awal, raja sudah menaruh mata di banyak wanita. Entah itu dari golongan bangsawan, putri kerajaan lain, maupun rakyat biasa. Di antara itu semua, para dayanglah yang menjadi kesukaannya. Dengan keraguannya tadi, ia tidak dapat menahan keinginannya untuk lebih dekat dengan Anne, Dayang sang ratu. Namun hal itu menarik perhatian seluruh orang. Anne, kemari. Anne, meskipun kau tidak yang terdekatku, tetapi bagaimana mungkin kalau semewah itu dimiliki olehmu? Apakah tidak yang mulia? Jawab, tidak mungkin yang mulia tertarik dengan wanita rendah sepertimu. Maaf Ratu, izinkan saya menjawab. Wanita rendahan yang Anda hina ini nyatanya mengenakan bukti cinta Raja Henry. Beraninya kau terhadap yang mulia Ratu. Sudah, usir wanita ini. Jangan biarkan dia ada lagi di depan. Anne tersayang, kau tahu bahwa aku sangat mencintai. Tapi mengapa saat ini kau menghindariku? Yang mulia, saya hanya ingin menjadi satu-satunya di hati Anda. Tapi, jika yang mulia kesulitan, maka... Bukan begitu sayangku. Memang dari awal Catherine bukan hambatan di hubungan kita. Aku hanya menginginkan dirimu, Anne. Akan lebih baik jika kau beristirahat. Jika aku menceraikan Catherine, apa yang akan dilakukan pihak gereja? Apakah harus berperang melawan pihak Paus? Thomas, urus masalah Catherine. Baik, Pastikan dia menyetujuinya. baik Raja. Memang apa lagi ya harus ada beres? Ada salah ngurus masalah tidak penting? Tidak penting katamu. Kau tahu sendiri bahwa aku menginginkan seorang penerus. Berapa lama lagi aku harus menunggu? Apakah bagaimana laki-laki sangat berharga? Anak kita Mary, dia bisa mengurus kerajaan ini. Dan ada terlalu berharga dengan selir itu. Hanya seorang laki-laki lah yang dapat memimpin kerajaan ini. Dan jangan kamu bawa namanya. Yang Mulia, Paus sudah hadir.
Salam untuk Yang Mulia Raja Henry dan Ratu Catherine. Persidangan ini akan dimulai jika masing-masing pihak menyetujuinya. Apakah kalian berdua setuju? Saya setuju. Saya setuju. Perceraian ini digugat oleh Raja Henry dengan alasan yang pertama, bahwa Ratu Catherine tidak bisa meneruskan tugasnya sebagai seorang ratu. Saya benar. Maaf Yang Mulia Ratu, tapi saya belum. Tidak. Jika ini hanya akal Henry hanya untuk menikah dengan selir itu, jelas saya menolak perceraian ini. Beraninya kamu duduk sang raja yang agung. Mohon tenang Yang Mulia, mohon tenang. Saya ingatkan lagi, ini adalah persidangan yang suci. Bagaimanapun perceraian ini tidak masuk akal. Maka dari itu, saya tutup dengan hasil perceraian tidak akan dilaksanakan. Selesai. Kau lihat saja apa yang akan lakukan ganti gereja kecil ini. Cek. Tulislah surat ancaman untuk mereka, sekaligus kirim pasukan terbaik dari kita, supaya pihak gereja mengetahui dan merasakan penderitaan yang tidak tunduk kepada. Lakukan. Baik, Raja. Sementara itu di gereja Katolik. Paus, bagaimana ini Paus? Raja jelas menyatakan perang kepada kita. Apa ini karena isi surat itu? Memang apa isinya sampai Raja mengerahkan pasukannya? Surat yang harus kusetujui, itulah isinya. Raja tidak akan paham bahwa mereka berdua lah yang membawa kedamaian kerajaan saat ini. Dan pernikahan kerajaan adalah hal suci. Itu akan mengotori nama gereja. Paus, daripada kehancuran kerajaan ini, apakah lebih baik pihak gereja yang berkorban? Yang kau katakan benar. Aku akan nulis surat balasan itu. Mau tidak mau, Paus membalas surat raja dengan menyatakan bahwa ia menyetujui gugatan perceraian. Meskipun sudah disembunyikan, seluruh warga istana tetap mengetahui melalui mulut ke mulut, terutama sang ratu dan Anne. Mengapa kalian mengabariku dengan tergesa-gesa? Yang Mulia, apakah informasi itu benar? Benar kan Yang Mulia? Ini semua demi aku. Berani-beraninya mati dia seperti itu berkata seperti itu. Diam. Jangan membuat keributan di sini. Yang benar, Catherine. Pihak gereja menyetujui perceraian kita. Tetapi aku maupun pengawalku belum memberitahukan hal ini ke umum. Jadi tidak sepantasnya kalian membuat keributan di sini. Sekarang kalian keluar. Tapi Yang Mulia, Anda belum menjawab pertanyaan saya. Saya sudah mengatakan baik-baik keluar. Dan Catherine, apakah masih ada hal yang ingin kau sampaikan? Yang Mulia, adakah menyesal dengan perceraian dia? Tidak ada hal yang kau sesali selain tidak memiliki keterus kami. Yang Mulia. Yang Mulia. Sesuai perkataan raja, ia mendengarkan isi surat balasan gereja Katolik. Tetapi Catherine tidak bisa menerima itu, sehingga ia membuat keributan di seluruh istana. Tidak terima ini. Harusnya. Catherine of Aragon. Awal, aku akan membiarkanmu tinggal di sini untuk waktu yang lebih lama. Tetapi, melihat kamu bertak seperti ini, lebih baik kau cepat pergi. Yang Mulia, saya tidak akan pergi sebelum ada surat resmi. Saya tahu ini hanya kelakaan Anda. Yang Mulia, jika ibu saya di sana yang sementara, saya tidak ingin ibu pergi sana tiba-tiba. Yang Mulia, Mary masih butuh sosok ibu. Jika ibu diusir, maka aku akan ikut pergi dari istana ini. Baiklah, kalau mau begitu. Mengawal, usir Catherine sekarang juga. Apa? Tidak Yang Mulia. Ibu, Percaya diri ibu. Mary, Dan, Mary, aku akan membiarkanmu tinggal ini. Pertemuan selesai.
apa-apa yang kau lakukan padaku. Mary, sebetulnya aku ingin akrab denganmu. Dan semua yang terjadi hari ini adalah kehendak Yang Mulia. Kau berharap aku mempercayaimu? Bagaimana ini, Nyonya? Biarkan saja. Yang Mulia juga tidak akan menaruh mata padanya lagi. Meskipun bagi Anne, satu gangguan sudah disingkirkan, tapi ia tidak kunjung mendapat kepastian dari Henry. Ia mulai frustasi dengan dia. Hal ini membuat kesehatannya menurun, sehingga Anne hanya menetap di kamarnya saja. Anne, Ada apa Yang Mulia? aku ingin maaf mengambilmu saat kau sedang sakit. Tidak apa-apa Yang Mulia. Keluargamu terus mendesakku tentang pernikahan kita. Tulislah surat belasan agar mereka tidak khawatir denganmu ya. Yang Mulia, tidak. Henry, sampai kapan kau akan membuatku menunggu? Apakah kau mulai ragu denganku, Henry? Bukan begitu, sayang. Aku hanya sudahlah. Lebih baik jika kamu istirahat. Karena kedepannya aku akan mulai sibuk. Henry, luangkan waktumu untukku. Kau kemari. Iya, Yang Mulia. Aku ingin tahu bagaimana perasaanmu. Aduh, apa maksud Anda, Yang Mulia? Tentu saya senang bisa melayani Anda, Yang Mulia. Baiklah kalau begitu. Maukah kau melayaniku secara pribadi? Akan ada kabar baik untukmu besok. Beristirahatlah. Jen, ada kabar buruk. Apa? Jadi Anne hamil? Iya, sudah berjalan selama 5 bulan. Apakah Yang Mulia sudah mengetahuinya? Jika melihat Yang Mulia tidak pernah menghampiri Anne, maka bisa disimpulkan tidak. Dan lebih baik terus seperti itu. Tolong panggilkan Thomas. Kita sudah tidak lama berbicara, Thomas. Ada yang ingin aku sampaikan. Maaf Nyonya, jika hal ini sampai ke telinga Raja, maka Kau juga harus menutup mulut, Thomas. Apa kamu rela mengorbankan dirimu demi aku, seperti janjimu dahulu? Baiklah, Thomas. Aku lega mendengarnya. Entah apa yang Jane rencanakan, Henry pun tidak mengetahuinya. Tetapi, ia juga melihat kesempatan untuk menyingkirkan Anne. Bulan-bulan berlalu, Anne melahirkan seorang anak perempuan. Henry tentu kecewa dengan hal itu. Ia bahkan tidak menghampiri Anne lagi. Esoknya, Henry memanggil semua orang yang terlibat. Terima kasih Yang Mulia sudah mengabulkan permintaan saya dan maaf jika memanggil kalian secara tiba-tiba. Ada apa ini, Jen? Tenang, Jen, cepat jelaskan. Bukan saya yang akan menjelaskan, Thomas. saya menghadap Yang Mulia Raja. Thomas, Jen, ada apa ini? Ampuni saya Yang Mulia, saya sudah melakukan zina. Anak yang dikandung itu, tidak, wanita itu sudah menggoda saya dulu. Apa? Kenapa kau menatapku? Tidak Yang Mulia, saya tidak akan pernah mengkhianati Anda. Cukup, aku muak mendengarnya. Tidak ada alasan lagi untuk menyangkal Anne. Pengawal, penjarakan mereka. Tidak, penggal mereka. Apakah Anda terlalu berlebihan Yang Mulia? Aku akan umumkan ini besok. Jikalau Thomas dan Anne adalah seorang bezina dan akan dijatuhkan hukuman mati.
Hari eksekusi pun tiba. Seperti yang sudah kalian ketahui, ada 2 orang berdosa di kerajaan ini yang membuat kerajaan ini menjadi kotor dan tidak suci lagi. Maka kerajaan ini akan menghukum mereka berdua supaya kerajaan ini kembali suci. Langsung saja, bawa pendosa pertama masuk. Seperti yang kalian lihat, depan saya saat ini adalah mantan orang kepercayaan saya. Tapi dia mengkhianati saya dan melakukan hal yang tidak semestinya dengan istri saya, N. Kau sudah muak melihat. Penggal dia. Saja sih, Penggal dia. Selanjutnya, bawa pendosa kedua masuk. Penggal dia. Kau puas, Jen? Tidak, aku tidak menyangka yang mulia akan seterus ini. Omong kosong. Kau yang merencanakan ini semua. Tidak, aku Lihat, Jen, meskipun kau yang melahirkan anak-anak yang selalu didambakan oleh Raja Henry, tetapi anakkulah yang akan memimpin kerajaan di masa depan. Terkutuklah kalian. Aku mengharapkan penderitaanmu. Cukup, aku muak mendengarnya. Penggal. Tidak ada alasan lagi untuk menyangkal. Apa rahasia sih? Potong kepala pendosa itu. Penggal. akhirnya Anne dipenggal. Mereka berdua harus menanggung keserahan sang raja. Dan tahun-tahun berlalu tanpa kebenaran terungkap. Tidak adakah keadilan untuk mereka. Tetapi benar yang Anne katakan. Putrinya menjadi penguasa yang membawa kerajaan ini kembali pada masa kerajaan. Inilah persembahan dari kelompok kami. Makasih.